Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan besok syafaatnya pada yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau dan besok mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya jatah kultum, tapi saya ini membawa kitab, Bapak Ibu nyontek, tidak darani ngarang. Saya bawa kitab namanya kitab Safinatun Najat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Alma'u utawi banyu iku qalilun, ana banyu kidik, wa kasirun lan ana banyu akeh. Alqalilu utawi banyu kidik iku madunal kulataini, banyu kurang rong kulah. Wal kasiru utawi banyu akeh iku kulatani, banyu rong kulah. Fa aksara moko luwih akeh. Maksud di sini Bapak Ibu, di sini menjelaskan yaitu tentang bab air. Air itu ada dua, ada air sedikit dan ada air yang banyak. Air sedikit, yang namanya air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Berarti untuk bersuci itu belum bisa kalau terkena najis, maksudnya seperti itu. Banyu kurang dari 2 kulah. 1 kulah itu kurang lebih 1 asto niki. Sekitar kula ukur sekitar 30 lebih sentimeter. Jadi kalau 2 kulah itu kurang lebih 70 cm. Ada yang mengatakan 60 cm persegi. Itu 2 kulah. 2 kulah itu. Kalau banyu akeh itu banyu yang lebih dari 2 kulah. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kita setiap hari bersuci. Seperti di WC sinilah itu pakai air. Pakai ember. Kira-kira itu ada 60 meter persegi tidak itu? Ember itu 60 cm dalam kibik ya, kibik enggak ada ya. Nah, berarti itu termasuk air sedikit. Kalau air tersebut itu kena najis, misalnya kejatuhan telek cecek, maka itu untuk bersuci tidak sah. Nggo mandi, apalagi mandi besar juga tidak sah. Untuk istinja ya, istilahnya cewek lah ya, itu tidak sah karena kurang dari 2 kulah. Lah lebih baik itu ya 2 kulah ataupun lebih. Kalau 2 kulah ataupun lebih itu kalau ketibanan bahasa Jawane ketibanan, kejatuhan telek cecek, asalkan air itu tidak berubah warna, tidak berubah bau, maka tetap masih sah kalau lebih dari 2 kulah. Kalau kulah sana itu sudah memenuhi syarat belum? Sudah Pak, itu sudah memenuhi syarat. Jadi kalau wudhu insya Allah sudah bisa itu. Sudah kan itu lebih dari 60 cm kibik nggih. Jadi berarti nyawuk itu berarti airnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ya nyawuk enggak apa-apa. Ya misal itu. Lah misal ya. Misal kalau kita mandi ya, atau wudhu lah, mandi. Kalau mandi ember seperti itu kan ya. Terus kecipratan, berarti kecipratan itu kan banyu yang sudah untuk bersuci,
masuk ke ember itu tadi kan banyu namanya banyu mustakmal. Banyu suci tapi tidak mensucikan. Jadi sebaiknya misalnya mandi ya pakai ember, ya embernya kayak endowur bambing. Jangan sampai kecipratan itu tadi mandi besar lah ya, yang terpenting mandi. Kalau mandi biasa kita tidak pateo ya, tapi ya kita harus juga memperhatikan. Itu kalau kecipratan kan namanya air mustakmal. Itu seperti itu. Asalkan kita membuat kolahnya itu lebih dari 2 kolah, kalau ketetesan telek apalah itu kalau tidak berubah itu masih tetap suci, bisa digunakan. Tuh. Saya lanjutkan. Alqalilu tawi banyu kidek yatan iku yatana najasu dadi najis biwuqu'in najasati sebab ketibanan najis fihi ing dalem banyu niku nembe ingkang kula terangaken wa ilam yataghayara senajan ora owah apa banyu. Itu tadi air yang kurang dari 2 kolah kena ketibanan najis, walaupun airnya tidak berubah warna maupun bau, tetap airnya termasuk air najis, tidak bisa untuk bersuci. Wal maul kasiru utawi banyu kang akeh iku layata najasu ora dadi najis illa idza taghayyara angin tekolone owah apa tok muhu rasane banyu aulaunuhu utawa warnane banyu. Niku nek banyu banyak lebih dari 2 kolah, saya ulangi lagi, maka kena najis. Kalau airnya itu tidak berubah bau maupun warna, maka itu bisa untuk bersuci. Biasanya kan paling pakai ember-ember begitu nggih, pakai ember-ember. Nah, itu kadang-kadang juga ada di WC-WC yang hanya sak cumlik begitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ketibanan cecek, itu kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi misalkan boten tapi kecelup tangan asalkan misal pakai ember tadi ya. Tangannya tadi sudah bersih, Pak. Itu enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Tangannya sudah bersih, sudah suci. Misal nyeduk begitu ya, nyeduk itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang itu ketibanan tadi yang untuk sudah bersuci dan campur di situ kan jadinya air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan. Air mustakmal itu ya itulah seperti untuk bersuci tapi tidak mensucikan, itu namanya air mustakmal. Iku nek nggih mandi insyaallah saged, Pak. Lah nek wudu nggih, wudu ya apike banyu sing mampur. Ya, atau kalau pakai kolah yang besar itu bisa nyawuk, bisa. Nyawuk itu bisa karena sudah lebih dari 2 kolah, jadi tidak menjadikan najis. Tapi kalau ada kadang-kadang ada yang wudu pakai cedok, itu saya tidak tahu itu caranya bagaimana, saya tidak mempelajarinya. Tidak mempelajari. Kan ada kan kadang wudu pakai cedok, dur begitu. Itu saya belum pernah mempelajarinya. Jadi misal ada pertanyaan saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah mempelajarinya. Yang saya pelajari ya pakai padosan ya. Jadi lebih baik misal kok pakai cedok ya lebih baik ya kita punya dekolit atau apa, dekolit dibolong terus nggawe wudu, jangan pakai cedok lah begitu ya. Pakai cedok juga repot kan ya, membasuhnya juga repot. Jadi itu kalau rukunnya Cidoke dibolong nanti belum selesai wis entek, Bu. Itu menjadi untuk berwudu kan itu harus terus-menerus, tidak baik atau tidak boleh disela-sela. Misalnya wudu sampai tangan terus melayu-melayu wudu meneh, itu enggak boleh. Harus berturut-turut begitu. Enggak boleh. Atau wudu belum selesai mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, itu kan mengakibatkan misal cedok itu oleh raida wis entek begitu. Ya ndak apa. Sing cekelan videoe sak
Nah, itu cukup untuk wudu. Ya, tidak apa-apa kalau kira-kira itu. Kalau kira-kira itu cukup untuk wudu ya tidak apa-apa. Intinya wudu terjeda itu enggak satu. Iya Pak, iya. Ya Ya memang harus runtut, harus tertib. misalnya lebih terlanjut nyedot meleh niku berarti mboten enggak. Ya diusahakan jangan. Sama anu harus Iya, sampai terakhir. iya. Kan harus tertib berturut-turut. Iya. Wudu seperti itu. Kemarin ada pertanyaan yang saya ungkap ya Mas Rizky ya. Mas Rizky begitu karena pengantin anyar, kademen. Lah terus, Bu kalau tayamum boleh enggak Bu? Boleh, asalkan memang tidak ada air. Magelang adem. Magelang Itu tetap ya tidak boleh Mas, nek banyune akeh ya tetap tidak boleh tayamum. Tapi nek misal nyicil ya iki takjil dulu, misalnya malu karo mertua, karo adik dan lain sebagainya. Terus berbuat nyicil rambutnya dhisik itu diperbolehkan. Maksudnya nyicil? Lah sesuci itu nyicil dulu sirahe engko nek awan kan isin weruh mertuane, weruh adine tangi turu moro-moro kok bendina teles gebes ngono kan. Lah malam-malam terus berbuat ya asalkan jangan berbuat lagi sebelum bersuci lagi. Nyicil diteles sisik rambutnya itu diperbolehkan. Tapi terus memang orang enggak boleh ya. Ya wong belum seluruhnya. Niate esek nyicil karena Nanti rambutnya sudah enggak dibasahi kalau sudah nyicil. karena sudah nyicil itu diperbolehkan ya. Kadang-kadang kan pengantin anyar begitu ya Mas ya. Tapi kalau pakai air hangat boleh tak Bu? Pakai air hangat boleh Pak. Boleh. Boleh. Karena adem ya boleh. Itu namanya air musamas ya. Air musamas itu air yang dihangatkan. Itu tapi lebih baik ya air sing tidak dihangatkan. Tapi bolehnya boleh. Bukannya kok tidak boleh. Kesusu adan ya langsung ngadus Bu ngenteni apa? Mandi besar ya Bu. Lah iya lah arek mosok ngonteni jam 6. Kan sudah wis waktune awan. Nah, begitu ya. Itu nyicil boleh. Tapi tanggalnya nyicil terus ini Mas mesti sang. Berarti lebih baik sholat dulu ya Bu. Sholat subuh dulu baru. Iya. Itu paling aman. Lah kok lali. Tekan sedina lali wong terus wis adus mau. Maksudnya dari subuh. Oh, baru. Wah, ini itu. Terus mandar luhur. Kasuban cari kagum tangi. Aku satu meneh. Iya. Ya asalkan kok dhuwur ra lali Mas. Luhur lah. Fotonya dodok-dodok. Tapi ya masuk ya tahan tekan subuh yuk. Memang dari subuh aman Bu. Lah itulah Bapak Ibu saya membahas tentang itu tadi air. Ada air sedikit, ada air yang banyak. Tapi kalau misalkan setelah mandi terus kewasipan kotoran cecak terus tadi kan cecak terus dibuang aja berarti ya dia. Pasti bisa. Itu walaupun kena misalnya ngingu iwak Bu, kadang-kadang untuk mateni uget-uget nyamuk kan kadang ngenjuk ana sing ngingu iwak, tapi asalkan kolahnya itu besar, itu ya ndak apa-apa. Masih bisa untuk bersuci. Oh tadi kalau kurang dari 2 kolah itu kena apa telek cecek walaupun tidak berubah tetap najis Bu. Ya tetap tidak bisa untuk bersuci. Ya mandi maupun cebok maupun nopo tetap tidak sah untuk bersuci. Itu asal kurang dari 2 kolah. Tuh, kalau macam-macam air kan banyak sekali, air hujan, air laut, air sungai, air mata air dan lain sebagainya. Ini saya menjelaskan yaitu tentang air sedikit dan air yang banyak.
Mungkin ada pertanyaan lain, kalau saya bisa jawab, saya jawab, kalau tidak ya tidak. Kalau Ya. itu Bu, model lucu, model nyabuk itu Bu, itu kan kalau di di pesantren saya itu kan banyak tuh Bu, sekolah itu. Ya, itu kan kembali lagi tuh Bu, airnya itu gimana Bu? Boleh, tidak apa-apa. Asalkan itu tadi dengan catatan airnya itu lebih dari 2 kula. Boleh. Kan kadang-kadang Bu, ibunya juga Ya, nah itu ya. Bang, tapi komplek-komplek mereka. Ya asalkan ya itu tadi dengan catatan tidak berubah warna, bau, rasa, itu tetap masih bersuci.